Shalom jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Natal untuk kita semua. Saudara, ngomong-ngomong tentang Natal tahun ini, mungkin sebagian dari kita akan merasakan bahwa ini adalah Natal yang teraneh sepanjang hidupku, atau mungkin sepanjang masa. Karena di Natal tahun inilah tidak ada perkumpulan, tidak ada jalan-jalan saudara, semua dilarang bukan oleh pemerintah. Bahkan sebagian besar dari gereja pada tahun ini tidak mengadakan ibadah Natal secara onsite, melainkan secara online. Tak lain saudara ini karena pandemi virus corona yang merebak begitu hebatnya. Kita mesti menjaga diri kita dan keluarga kita supaya tidak terpapar oleh virus corona. Saudara, ngomong-ngomong tentang virus COVID ini saudara, ada banyak sekali dampak yang dihasilkan bukan? Ekonomi yang merosot, melemah saudara. Banyak orang yang di PHK tahun ini, angka pengangguran yang semakin meningkat. Kita melihat pengusaha-pengusaha banyak yang mengalami penurunan secara omset. Kemudian tidak sedikit saudara, ada banyak yang mengalami kebangkrutan. Maskapai internasional di luar negeri mengalami kebangkrutan saudara. Kalau kita lihat di berita cukup sedih sekali, kita melihat ada banyak sekali orang-orang miskin yang tidak mendapatkan makan, susah mencari makan, sampai mereka akhirnya kurus sekali dan mereka akhirnya meninggal dunia. Saudara, sangat sedih sekali dampak yang dihasilkan oleh pandemi virus ini. Kalau kita lihat lagi saudara, itu juga berdampak pada rumah tangga. Angka perceraian juga semakin meningkat, hubungan suami istri tidak akur, hubungan orang tua dengan anak juga sama. Saudara, kalau kita melihat juga moralitas juga semakin merosot, angka kejahatan semakin meningkat. Hal ini saudara seolah-olah membuat kita merasa bahwa dunia ini sudah sangat gelap, mendung. Seperti mungkin sekarang di tempat saya ini juga sedang mendung. Ya saudara, seakan-akan semuanya mendung, semua begitu gelap. Tidak ada harapan lagi. Kita melihat hidup kita, keluarga kita, mungkin juga sama. Saudara, tapi saya mau ajak setiap kita melihat, bukankah memang manusia sedari awal juga sudah tidak punya harapan, bukan? Sejak manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia sebenarnya juga sudah tidak punya harapan lagi. Manusia sudah berada di dalam kegelapan sejak awal. Tidak ada harapan, yang ada di depan hanyalah kematian atau maut yang menunggu mereka. Saudara, itulah realita yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, manusia. Tetapi syukur kepada Allah, saudara, bersyukur kepada Tuhan karena Yesus Kristus, Sang Terang itu, mau datang ke dalam dunia. Inilah momen Natal, saudara, di mana kita peringati. Mari kita membuka dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai yang kelima. Kita membacanya dengan suara yang lantang, saudara. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai yang kelima. 1, 2, 3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, di dalam Yesus Kristus terdapat terang manusia. Kita yang hidup di dalam kegelapan, saudara, kita memiliki terang ketika Yesus hadir dalam hidup kita. Dan dikatakan bahwa ketika terang itu hadir, maka kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam arti, saudara, di mana ada Kristus, di situ tidak ada kegelapan. Saudara, persoalan terbesar manusia adalah dosanya. Itu adalah pandemi yang terhebat sepanjang sejarah manusia, yaitu dosa. Saudara, tetapi itu sudah berhasil diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Dia mati di kayu salib, Dia menebus dosa-dosa kita. Saudara, ada harapan untuk kita, saudara. Ada masa depan untuk kita. Saudara, mungkin saat ini kita mengatakan, iya contoh, saat ini, tetapi yang terjadi dalam hidupku adalah kegelapan. Seperti yang contoh sudah katakan tadi, ekonomi, keluarga, aku mungkin sekarang sedang sakit dan sebagainya. Saudara, yang ingin saya katakan pada setiap kita adalah, saudara, terang itu sudah menghampiri saudara dan saya. Saudara, terimalah terang itu, dan yakinlah bahwa terangnya itu sanggup memulihkan engkau dan saya. Terangnya itu sanggup secara perlahan akan memulihkan kita. Ingat, di mana ada Kristus Sang Terang, di situ kegelapan itu akan sirna. Saya yakin dan percaya, ketika saudara sudah menerima terang itu dalam hidup saudara, terang itu secara perlahan akan memulihkan keadaan saudara. Yakin dan percaya, itu akan terjadi sesuai dengan kehendak, sesuai dengan waktunya Tuhan. Yang perlu saudara lakukan adalah ini. Saudara, terimalah terangnya. Ajak keluarga. Setiap hari datang
berdoa kepada Tuhan. Izinkan terangnya itu boleh menyinari keluarga kita hari demi hari. Jangan minggu demi minggu, saudara. Jangan setiap seminggu sekali hari Minggu waktu kita beribadah saja. Tetapi marilah kita manfaatkan waktu-waktu di mana kita lebih sering di rumah. Ajaklah keluarga. Kita bersama-sama mengadakan mesbah keluarga. Kita bersama-sama mau mencari Tuhan, Sang Terang itu. Saudara, meskipun sekarang ini kita sedang berada di dalam kegelapan, tapi ingatlah saudara, kegelapan yang terbesar pun sudah diselesaikan oleh Kristus. Maka saudara, persoalan kita yang saat ini juga akan diselesaikan olehnya, sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Izinkan terangnya menerangimu, menerangi keluargamu, menerangi saya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, di mana ada terang, di situ kegelapan sirna. Di mana ada Yesus Kristus, di situ kegelapan juga akan sirna. Kegelapan terbesar kami yaitu dosa sudah Engkau selesaikan. Kami percaya kegelapan-kegelapan yang ada dalam hidup kami, ekonomi, keluarga, sakit, penyakit, dan sebagainya. Ada banyak pergumulan dalam kehidupan ekonomi kami, dalam keluarga kami, dan sebagainya. Engkau yang lebih tahu, Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami mau memprioritaskan Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan Sang Terang, kami percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Yang perlu kami lakukan adalah pertama-tama kami datang mencari Tuhan. Tolonglah kami dan juga keluarga kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh boleh berkomitmen dalam kehidupan kami. Kami mau tetap setia mencari Tuhan. Terang Kristus hendak menghampiri kami. Biarlah kami mau membuka tangan kami dan kami mau menerima terang-Mu itu yang bersinar atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya biarlah di momen Natal ini kami boleh semakin percaya lagi kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Merry Christmas. Kiranya terang Kristus senantiasa boleh bersinar, menyinari kehidupan kita dan keluarga, dan semakin memulihkan kita. Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.